Racikan Berita. Ya, terima kasih banyak. Kalau ditanyakan arah politik Poros Jakarta itu kemana? Poros Jakarta adalah organisasi yang membawai beberapa organisasi. Ini ada pejabat, ada banjabat, ada Jawar Betawi, sejauh Tabek, ada RT/RW, ada berapa? Ada 50 sekian ya. Ya. Nah, ini kalau ditanyakan arahnya kemana, ya kita melihat karena memang ini Poros Jakarta ini mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi apapun nanti keputusannya kita akan ikut arahan. Samik nawatonah gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada ditambahkan Pak Ustadz? Ya, kemana arahnya yang jelas yang masuk dalam wadah Poros Jakarta ini akan mengikuti arah politik ke depan dan tetap nanti meminta arahan dari Pak Anies mau kemana dan bagaimana. Intinya Poros Jakarta akan mengikuti arahan dari Pak Anies Baswedan. Kalau ini kan Poros Jakarta ini kan ke Pak Anies. Nah, sekarang kan Pak Anies tidak mencalonkan sebagai cagup DKI. Ya. Kalau ada perbedaan itu bukan satu perpecahan. Jadi artinya kita melihat memang aspirasi dari bawah. Dari bawah seperti apa? Kalau sekarang kemungkinannya kebanyakan ini mau gercos, ya kita kita tampung. Tetapi ini kan masih sampai bulan November ya Pak Ustadz ya. Nah, nanti kita lihat dinamikanya seperti apa begitu. Yang tentunya nanti kita akan melihat aspirasi di bawah dan juga kita minta arahan dari Pak Anies Baswedan. Ya, kalau ada perbedaan pandangan politik ya, saya rasa di dalam wadah ini politiknya sama ya. Semuanya berasal dari satu ideologi ya, mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang berbeda, misalnya dari wadah tersebut tidak lagi seirama dengan apa yang menjadi pandangan kita. Oh, dia ingin karena ya entah ada tawaran dan lain sebagainya misalnya, ya sah-sah saja, silakan saja, kita tidak kaku dalam hal itu karena itu mungkin pandangan politik mereka. Tapi jelas artinya kalau sudah begitu dia tidak mengikuti arahan, ya artinya mufarokoh saja dari poros kan gitu. Kita ikuti apa yang menjadi arahan Pak Anies ke depannya ya. Kalau saat ini ya kita lihat ini kan belum penetapan nih. Belum penetapan artinya juga ini belum penetapan saja, belum kampanye saja. Calon-calon gubernur dan wagub ini udah turun nih. Tim-tim sesnya juga udah main deket-deketin para tokoh-tokoh kita lihat. Ya, andai kan memang ada tokoh-tokoh yang tanda kutip yang tergiur, yang tidak istiqomah, ya kita tidak bisa memaksa. Artinya itu hak politik mereka. Tapi pada prinsipnya kita yang ada di Poros Jakarta akan tetap istiqomah di bawah arahan Pak Anies Baswedan. Ya, kita tidak berstrategi ya. Artinya ini kan memang aspirasi dari masyarakat sendiri. Jadi kita tidak mengarahkan ke satu tujuan ke gercos ini, kita menampung aja aspirasi masyarakat. Makanya nanti misalnya sekian persen sekarang gercos, kemungkinan nanti minggu depan, bulan depan ada perubahan, bisa meningkat atau berubah, itu nanti kita lihat aja nanti ya dinamikanya seperti apa perubahannya nanti. Ya nggak ada strategi, artinya mengalir saja. Ya kita akan melihat ke depannya ini gerakan coblos bersama ini kira-kira banyak peminatnya atau tidak gitu dengan kondisi situasi yang ada. Tapi yang jelas kan masyarakat juga sudah tercerahkan dengan adanya ya saat ini Pak Anies tidak dicalonkan oleh para partai gitu. Ya bisa saja ini gerakan coblos semua sebagai ungkapan kekecewaan ataupun perlawanan rakyat masyarakat Jakarta terhadap arogansi partai. Kan bisa saja kita tidak mengajak, kita tidak menghimpun, tapi apa yang menjadi fenomena saat ini merupakan satu kekecewaan kita sebagai konstituen, kekecewaan kita sebagai masyarakat yang mempunyai
seorang kandidat yang mumpuni tapi tidak mereka coba akomodir, ya ini kan kekecewaan kita. Ya artinya ketika timbul fenomena gerakan coblos semua, ya ini diikuti oleh mereka yang selama ini memang sudah berjuang bersama. Jadi mengalir saja, ya. Jadi mengalir saja, strateginya apa ya kita lihat nanti. Yang Bang Bim katakan tadi, ini masih tahapannya kan masih jauh nih. Tanggal 22 besok baru penetapan. Nah nanti kampanyenya, pencoblosannya kita lihat. Kalau kita lihat memang gerakan coblos semua ini makin banyak dan lain sebagainya, ya itu juga menjadi sebetulnya jadi pertimbangan yang lain, gitu. Soalnya jadi nggak ada strategi khusus untuk itu. Jadi saya tambahkan ya, ini kan kekecewaan terhadap partai yang tidak mendukung mencalonkan Pak Anies. Tetapi akan kita lihat juga masyarakat akan melihat itu dinamikanya, masyarakat akan melihat apakah calon-calon ini emang juga memperlihatkan niat baik dan juga program-program yang baik untuk masyarakat. Ini bisa saja nanti ada perubahan ya, karena memang kita juga melihat kepentingan daripada rakyat sendiri ya, kepentingan masyarakat miskin kota, kepentingan lansia, kepentingan anak-anak sekolah, terus lingkungan, terus juga yang kemarin masyarakat yang menikmati kesejahteraan yang ketika Pak Anies menjabat gitu, yang sekarang hilang gitu. Nah itu rasanya akan dilihat masyarakat ya, dan pertimbangkan kalau memang calon-calon ini, cagup ini bisa menunjukkan ikhtiar niat baiknya, mungkin juga akan berubah nantinya. Untuk mensosialisasikan gercos apabila dari Poros Jakarta ini ternyata belum sepakat kita harus gercos, itu bagaimana mensiasati untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat? Ya, ini besok kita acaranya, kita akan menanyakan ya, Pak Ustadz ya, menanyakan gercos ini apakah konstitusional, gercos ini apakah nanti berdampak positif buat masyarakat dan juga partai-partai yang tidak mendukung kemarin. Jadi jangan sampai juga gercos tidak membawa dampak apa-apa gitu, ya kan? Tapi kita juga melihat ini fenomenal yang luar biasa, masyarakat ini menginginkan sebuah gerakan gercos supaya apa? Supaya memang bahwa ini aspirasi masyarakat, gitu. Ini masyarakat yang memang meminta ada tokoh calon gubernur Pak Anies itu kenapa tidak dicalonkan itu? Iya, memang ini menjadi satu fenomena bersama. Kita bagaimana mensosialisasikan gercos, artinya ya kita akan melihat ya, bagaimana masyarakat ya, sekali lagi khususnya para pendukung Anies Baswedan ya, kekecewaan mereka tidak bisa diakomodir oleh partai-partai yang ada ya, sementara yang kita bisa lakukan dari saat ini ya lewat sosialisasi diskusi grup tadi gitu. Apakah tindakan dari gerakan coblos semua ini inkonstitusional atau konstitusional? Artinya melawan hukum atau tidak? Kalau memang besok dikatakan gercos tidak melawan hukum, itu konstitusional, maka kita akan secara masif ya melakukan kampanye untuk coblos semua. Tapi bagi para ya terutama ya bagi mereka yang merasa selama ini tanda kutip hak politiknya dikebiri. Nah, hak politiknya dikebiri, kita punya calon tapi calon kita ya yang memang sudah mumpuni tidak diakomodir karena memang ada permasalahan jegal menjegal, kan artinya hak politik kita dikebiri. Kalau hak politik kita dikebiri, mau apain lagi kita ikut demokrasi kan gitu. Untuk apa lagi kita ikut pemilu kada? Jadi baik kita gerak coba semua selesai gitu. Jadi sosialisasi itu dengan sendirinya ya akan kita jalankan selama itu konstitusional. Ya kalau memang inkonstitusional ya kita akan nanti berpikir kembali, kita akan pertimbangkan kembali langkah-langkah apa. Begitu. Ya kalau saran kami ya Pak Anies membuat partai. Tapi pertimbangkan kembali juga seandainya membuat partai ini sekiranya di 2029 sudah bisa mencalonkan sebagai capres atau tidak. Andaikan memang masih belum, ya baiknya sih ya buatlah ormas.
intinya ada wadah dari anak abah yang mereka bisa untuk melakukan satu kegiatan ya, yang positif tentunya, agar bisa bagaimana kedepannya ini bisa kita membawa mengusung Pak Anies menjadi capres di 2029. Nah, saya hanya berharap kepada Pak Anies ya, tetaplah istiqomah, tetaplah mengarahkan kita pada jalur perubahan ya, agar kedepannya ini Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur, adil untuk semuanya, makmur untuk semuanya, sejahtera untuk rakyat Indonesia. Itu harapan kami. Ya, kalau ditanya soal partai itu tadi yang sampaikan Ustadz Eka ya, jadi saya juga melihat kemungkinan ini nanti setelah pelantikan dan juga kedepannya apakah tadi disampaikan bisa mencalonkan sebagai calon presiden, karena memang thresholdnya apakah dihitung nanti yang 2029 apa dihitung 2024 gitu ya, itu tetapi intinya memang nilai-nilai itu ya, value itu ditampung, ada penampungannya nih ya, apakah ormas ataukah nanti partai atau apa, dan juga kita juga belum tahu kedepannya apakah nanti setelah pelantikan ini ada perubahan politik lagi, dinamikanya kan bisa aja berubah setelah pelantikan gitu. Yang itu kita sudah sampaikan dan kita ikut arahan nanti Pak Anies seperti apa. Racikan Berita